Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Kiki harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1, hidup rukun, subtema 2 yaitu hidup rukun di tempat bermain. Dan kita sudah masuk pada pembelajaran keempat. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan perayaan kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Kesenian yang akan ditampilkan sangat beragam. Oleh karena itu, anak-anak yang terlibat dalam memeriahkan perayaan tersebut berlatih menyanyi dan menari. Nah, di sini anak-anak mempersiapkan karya seni seperti pada gambar tersebut. Pada pembelajaran ketiga, kita juga sudah mempelajari gerakan tersebut. Gerakan tersebut merupakan contoh gerakan tari untuk persiapan perayaan Hari Kemerdekaan. Gerakan yang pertama yaitu adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Gerakannya seperti kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satunya diluruskan secara bergantian, sedangkan kaki melangkah kemudian disilangkan secara bergantian. Kemudian pada gambar kedua itu merupakan gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan itu lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup lalu membuka. Jadi tidak bergerak ya, hanya kakinya yang bergeser, membuka dan menutup. Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Nah, di sini ada syair dari lagu Gembira Berkumpul. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
Nah, ternyata pada lagu Gembira Berkumpul tadi terdapat kalimat ajakan. Kemarin kalian tentu masih ingat tentang ciri-ciri dari kalimat ajakan. Pada kalimat ajakan terdapat kata ayo atau kata mari. Nah, ayo sekarang kita cari bersama-sama tentang kalimat ajakan yang ada di dalam lagu Gembira Berkumpul. Ternyata pada bait lagu yang pertama itulah letak dari kalimat ajakan, yaitu pada kata ayo kawan berkumpul. Nah, di situ ternyata adalah letak dari kalimat ajakan. Jadi diingat-ingat ya, pada kalimat ajakan terdapat kata ayo atau kata mari, dan selalu tidak lupa diakhiri oleh tanda seru. Tanda seru ya, diingat-ingat, tanda seru, bukan tanda pentung ya. Memang bentuknya seperti pentungan, tetapi itu namanya tanda seru. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah kegiatan bergotong royong menghias panggung perayaan. Dan apa manfaat dari pekerjaan tersebut jika dilakukan bersama-sama? Jika pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama, tentunya pekerjaan yang dilakukan akan cepat selesai dan terasa lebih ringan. Ingat ya anak-anak semua, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk, kecuali bekerja sama dalam hal mencontek saat ujian. Itu merupakan bekerja sama yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari cara membandingkan dua bilangan, yaitu menggunakan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, juga dalam bentuk simbolnya. Sekarang kita akan mempelajari cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, juga dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Nah, pertama-tama untuk mengurutkannya kita lihat dulu angka ratusannya. Nah, di sini Miss Kiki memiliki 3 angka atau 3 bilangan. Pada bilangan pertama yaitu ada angka 432. Dan angka yang kedua, Miss Kiki memiliki angka 231, dan pada angka yang ketiga Miss Kiki punya angka 540. Nah, di sini langkah yang pertama kita lihat dari angka ratusannya terlebih dahulu. Jika angka ratusannya berbeda, maka kita langsung diurutkan saja. Nah, dari kita lihat pada ketiga angka tersebut ratusannya ternyata sudah berbeda. Nah, caranya jika yang diminta itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lihat dulu angka ratusannya yang paling kecil. Pada ketiga bilangan tersebut, angka ratusan yang terkecil yaitu angka 2 pada angka 231. Berarti itu adalah bilangan yang terkecil. Kemudian yang kedua yaitu adalah angka 432. Dan yang ketiga adalah yang paling besar itu adalah angka 540. Tetapi jika yang diminta adalah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita lihat langsung saja, kita lihat angka ratusannya yang paling besar, yaitu adalah angka 540. Kemudian pada bilangan kedua ada 432, dan yang terakhir adalah angka 231.
1. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada 3 bilangan, ada angka 345, 303, dan 330. Nah, untuk langkahnya, pertama masih sama, yaitu kita lihat dulu angka ratusannya. Jika pada ketiga bilangan tersebut ternyata memiliki ratusan yang sama. Ya, bagaimana jika kita memiliki ratusan yang sama? Kita tidak perlu bingung, maka langsung saja kita melihat angka puluhannya. Kita lihat jika puluhannya berbeda, maka kita mengurutkannya melalui bilangan puluhannya saja. Ya. Pada ketiga bilangan tersebut, jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, karena memiliki ratusan yang sama, langsung saja kita menulis 3. Kemudian kita lihat dari ketiga bilangan tersebut, angka puluhannya yang terkecil yang mana? Ternyata yang tengah, yaitu 303. Maka itu adalah bilangan yang terkecil. Kemudian yang lebih tinggi dari 303, yaitu adalah angka 3 pada bilangan ketiga, yaitu 330. Langsung kita tulis di bagian tengah 330, dan yang terbesar tentu saja pada angka 345. Untuk angka yang terbesar, jika yang diminta diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka langsung saja kita lihat yang terbesar, yaitu angka 345. Kemudian yang tengah kita langsung 330, dan yang paling terkecil adalah angka 303. Nah, pada contoh ketiga ini kita lihat pada ketiga angkanya. Kita lihat dulu untuk angka ratusannya bagaimana. Ternyata setelah kita lihat angka ratusannya sama, yaitu angka 5. Kemudian kita lihat dulu angka puluhannya. Ternyata angka puluhannya sama, yaitu angka 6. Nah, karena angka ratusan dan puluhan sama, langsung saja kita melihat angka yang paling belakang atau biasa kita sebut sebagai angka satuan. Ternyata angka satuannya berbeda, maka kita langsung mengurutkan melalui angka satuan. Jika diurutkan dari yang terkecil, yaitu angka satuan terkecil adalah angka 1. Berarti yang tengah pada angka 561 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian pada angka yang lebih besar dari angka 1 kita lihat adalah angka 6. Pada angka yang pertama yaitu angka 566. Kemudian angka yang ketiga adalah 569. Dan jika yang diurutkan dari angka yang terbesar ke yang terkecil, langsung kita balik. Yang terbesar yaitu angka 569 kita tulis terlebih dahulu. Sedangkan angka yang kedua yang kita tetap yaitu angka 566, dan angka yang paling terkecil adalah angka 561. Perhatikan kertas warna-warni yang dipakai Udin. Dalam satu bungkus kertas plastik tersebut berisi 10 kertas. Sedangkan pada satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar. Berarti yang A itu adalah yang paling banyak, itu adalah angka 100. Sebelahnya adalah angka 100 juga. Dan yang bentuk kedua itu adalah ada 5 tumpuk. Ingat, satu bungkus dari kertas tersebut berisi 10, karena di sini ada 5, berarti ada 50 lembar kertas. Sedangkan pada bagian satuannya itu kita bisa hitung ada 6 lembar kertas. Berarti jumlah yang A itu berjumlah 256. Yang B itu adalah angka 100 ditambah 100, yaitu ratusannya adalah 200. Sedangkan pada puluhannya itu adalah angka 30 karena memiliki 3 bungkus plastik. Sedangkan pada satuannya memiliki 9 lembar kertas.
Jadi jumlahnya adalah 239. Sedangkan yang C itu ada 100 ditambah 100 ditambah 100 ada 300. Kemudian pada bagian puluhannya ada 20 dan satuannya ada 4. Jadi jumlahnya ada 324. Jika diurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak, urutannya adalah yang B, A, dan C. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Miss Kiki memiliki satu contoh lagi, yaitu tuliskan angka sesuai banyak benda, kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Jadi yang diminta adalah kita mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat pada gambar pertama, di situ ada 2 tumpuk buku. Ingat, dalam satu tumpuk buku itu ada 100. Jadi kalau ada 2 tumpuk ada 200 buku. Sedangkan pada buku yang kedua atau bungkusnya ada 2 bungkus buku, itu ada 20 dan ada 1 lembar kertas. Jadi yang A itu jumlahnya adalah 221 buku. Sedangkan pada buku yang kedua atau gambar kedua itu ada 212 buku. Sedangkan pada gambar ketiga itu ada 122 buku. Jadi jika diurutkan dari yang terkecil, kita lihat dari yang terkecil adalah angka 122. Jadi kita tulis dulu angka 122 diikuti yang lebih besar dari 122 yaitu adalah angka 212, dan yang terakhir kita langsung tulis angka 221. Nah, sekian pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke Miss Kiki, dan bila selama mengajar Miss Kiki memiliki kesalahan atau salah ucap yang Miss Kiki katakan, Miss Kiki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera berkumpul dan kita segera bisa belajar di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.